Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri, NIM 19086290. Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan memperbaiki UAS seminar yang bertema tentang pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Baik, materi yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu pengertian dari pendidikan jasmani. Yang ketiga, ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang keempat, manfaat pendidikan jasmani. Yang kelima, pembelajaran daring. Yang keenam, permasalahan yang dihadapi saat pendidikan jasmani. Selanjutnya, strategi pembelajaran PJOK saat pandemi. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani terdapat dua pengertian, yang mana pengertian pertama yaitu menurut Sukintaka 2002, pendidikan jasmani adalah menurut Sukintaka 2002, menurut Sukintaka tahun 2000, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Itu menurut dari Sukintaka. Kemudian menurut dari Firmansyah tahun 2009, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melibatkan integrasi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia seutuhnya. Baik, pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang. Yang kedua yaitu perkembangan gerak, yang mana tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna. Yang ketiga yaitu perkembangan mental. Di sini tujuannya berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya. Tujuan yang keempat yaitu perkembangan sosial, yang mana tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan jasmani. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas pengembangan, meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Selanjutnya yaitu aktivitas senam,
yang meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Selanjutnya, aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Kemudian aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. Baik pendidikan luar sekolah yang meliputi piknik atau karya wisata, yang mana pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendekati gunung. Kemudian kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan PJK dan UKS. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan jasmani, yang mana yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Yang kedua yaitu mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Yang ketiga yaitu menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Yang keempat, menyalurkan energi yang berlebihan. Yang kelima yaitu merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental maupun emosional. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring, yang mana di sini terdapat pengertian, tujuan, dan manfaat. Yang pertama yaitu pengertian dari pembelajaran daring, yang mana pembelajaran yang dilakukan secara online merupakan aplikasi pembelajaran maupun jaring sosial. Tujuan dari pembelajaran daring yaitu memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan atau daring yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih luas. Kemudian manfaat pembelajaran daring. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua meningkatkan keterjangkauan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu menekan biaya penyelenggaraan pendidikan. Baik, selanjutnya permasalahan yang dihadapi saat pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan guru dalam menggunakan Zoom, Google Meet, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu keterbatasan kuota internet. Yang ketiga tidak memiliki smartphone. Yang keempat jaringan internet. Yang kelima yaitu guru pendidikan jasmani merasa kurang efektif dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Yang keenam yaitu kurangnya komunikasi antar guru dan orang tua anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu 4 strategi memperlancar pembelajaran PJOK saat pandemi. Yang pertama yaitu keterlibatan orang tua. Ketika dalam proses belajar dari rumah, orang tua memiliki fungsi yakni sebagai pendamping sekaligus contoh. Peran orang tua tentu sangat besar sekali.
Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi. Dalam melakukan pembelajaran daring, pastikan semua orang tidak lepas dan pemanfaatan teknologi dan jaringan internet. Yang ketiga yaitu penerapan hidup sehat. Mata pelajaran PJOK ini sangat berkaitan dengan penerapan hidup sehat. Yang keempat yaitu aspek afektif. Namun yang tak kalah penting ialah aspek afektif. Aspek ini sangat penting menjadi acuan utama dalam mata pelajaran PJOK. Baik, mungkin sekianlah yang dapat saya bahas pada materi kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.